Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Berkali-kali kan saya ngomong, sepandai apapun, seadib apapun, sehebat apapun orang, apabila terlalu lama bergaul dengan Habib Balwi, kalian akan menjadi orang yang auto goblok. Iya, auto goblok. Saya mau begini karena sudah banyak buktinya. Sudah banyak buktinya, termasuk hampir seluruh rakyat Indonesia yang berhusnuzon kepada Habib Balwi dulunya memang goblok. Iya, Muhyiddin, mantan-mantan Muhyiddin ini. Tapi alhamdulillah sekarang kita diberi hidayah sehingga kita tidak dibutakan oleh klaim, oleh kebohongan bahwa kami di daerah kami mengadakan Rasulullah. Sudah tidak seperti itu. Tapi sekarang kami sadar bahwa mereka para Habib Balwi itu adalah para pembohong yang mengatasnamakan Rasulullah untuk kebatilan. Jadi ya jangan terlalu lama deh bergaul dengan Habib, sudah kalian keluar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, di sini kita akan membahas mengapa apabila kita berdekatan dengan Habib Balwi itu adalah hal yang berbahaya. Ya, berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa hubungan dekat dengan klan Balwi itu dapat merusak akhlak dan moralitas seseorang. Ini penting sekali nih. Makanya kalian siap-siap ya. 1. Pemutarbalikan nilai Islam. Klan Balwi itu sering sekali menanamkan pemahaman yang memprioritaskan loyalitas terhadap kelompok mereka di atas nilai-nilai universal Islam. Akibatnya, individu yang terpengaruh cenderung mengabaikan prinsip akhlak Islam demi membela kelompok. Nih ya. Kemudian yang kedua, memanipulasi sosial dan agama. Kelompok ini dikenal menggunakan agama sebagai alat untuk menguatkan posisi mereka. Meskipun seringkali melanggar ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menormalisasi perilaku tidak Islami. Kedekatan dengan klan Balwi seringkali menormalkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kesombongan, penghinaan terhadap orang lain, dan ketidakpedulian terhadap masyarakat kecil. Kemudian yang keempat, kehilangan teladan yang baik. Tokoh-tokoh yang mendukung klan Balwi itu seperti Gus Miftah seringkali menunjukkan sikap dan tindakan yang jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, yang sering terjadi di Indonesia ini, di Nusantara ini adalah memanipulasi sosial dan agama. Jadi, di setiap ceramah-ceramah Habib itu jarang sekali yang mengupas tentang masalah, misalkan fikih, itu ya, yang gampang-gampang saja lah fikih begitu ya. Jarang, tetapi mereka lebih banyak menceritakan tentang kisah-kisah leluhurnya. Menurut Habib A punya karomah begini, Habib B punya karomah begini, itu hampir setiap ceramahnya Habib. Jarang Habib yang membahas tentang fikih, membahas tentang nahwu dan sebagainya, jarang. Adanya hanya cerita, guyon-guyon gitu. Cerita tentang kehebatan para leluhur Habib yang di sana itu sangat menyelisih, dan di sana beresiko juga kita nanti akan menjadi kelompok yang kafir. Ya, kita terancam menjadi orang yang kafir. Ya, contohnya ketika kita meyakini fakih muqaddam gitu ya. Ini yang gampang gitu ya. Kita meyakini fakih muqaddam karena yang namanya Isra dan Mi'raj itu adalah hak prerogatif dari Gusti Allah kepada Rasulullah. Jadi hak prerogatif ini adalah sebuah mukjizat. Nah, mukjizat ini tidak diberikan kepada nabi yang lain, tidak diberikan kepada umatnya, apalagi kepada krocok-krocok gitu, enggak. Karena hak ini atau mukjizat ini diberikan oleh Allah khususan kepada Kanjeng Rasul Muhammad, dan itu saja hanya satu kali di dalam mengemban tugas untuk menerima perintah sholat. Tapi umatnya Rasulullah
mengklaim bahwa Fakih Muqaddam ini bisa Isra Mi'raj sebanyak 70 kali dalam satu malam. Ini bisa mengukuhkan akidah kita. Karena kita adalah ahli sunnah wal jamaah nahdiyah yang berpaham ahli sunnah wal jamaah yang bermadzhab Imam Syafi'i dan Maturidiyah. Begitu. Jadi ya disiplin ilmunya seperti itu, nggak boleh dicampur adukan. Ya, jadi berpotensi kita tuh menjadi orang yang musyrik gitu. Nah, kemudian menormalisasi perilaku yang tidak islami. Iya, jadi kalau sombongan-sombongan, penghinaan-penghinaan begitu, itu seperti sudah jambalan Habib gitu. Di dalam ceramah-ceramah Habib itu ya, ketika Habib ini sudah mendapat tempat, kemudian Habib ini sudah cerita tentang keistimewaan dari para leluhur-leluhurnya, itu menganggap rendah para jamaahnya. Iya, walaupun memang jelas-jelas di salah satu kitabnya Balwi menganggap bahwa orang-orang ajam atau non-Arab itu sebagai anjing. Jadi tidak bakal yang namanya pribumi ini dianggap sebagai sahabat, sebagai jamaah, itu enggak kok. Dianggap sebagai anjing-anjing. Makanya di dalam banyak sekali video ketika Habib itu sedang gaul ya di dalam ceramah itu kan, wah minta ini nih bekas gigitan gitu, kayak Bahari contohnya, simak di bekasnya itu dilelang harga berapa, 10 juta gitu. Daudi seperti itu. Dan di sini nilai-nilai sosial kita yang akhirnya tergadaikan. Mereka tetap dianggap sebagai budak. Iya. Kemudian hinaan-hinaan kan begitu juga. Hinaan-hinaan. Nasrani, siapa begitu, siapa. Itu kita dihina-hina. Sampai akhirnya ketika kita berada di dalam lingkaran mereka, kita terbiasa mendengar tentang ungkapan-ungkapan yang tidak baik, berbagai macam kebohongan, hinaan dan sebagainya. Akhirnya ya kita pun akan menerapkan hinaan dan kebohongan ini kepada orang lain juga. Salah satunya adalah kayak Gus Miftah itu, bahkan Gus Idam. Sekarang sudah enak saja kalau ngomong tolol, goblok itu sudah enak. Jadi di sini adalah bukti nyata bahwa ketika kita bergaul dengan para habaib, nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai sosial kita itu akan tergadaikan, ya, akan hilang. Sehingga yang harusnya para ulama-ulama pribumi menjadi suri tauladan, akhirnya mereka latah. Mereka sudah tidak lagi menjadi suri tauladan, tetapi hanya menjadi seorang tontonan saja. Ya, dengan di depan panggung sudah mirip-mirip Habib, guyonannya, kekurangan ajarannya, kesombongannya, kebatilannya. Mereka jumawa dengan mempunyai banyak orang-orang yang percaya, mempunyai jamaah-jamaah yang kalau kata Gus Idam itu ya netizen yang tolol begitu. Ya kalau menurut saya sih naudzubillah sekarang. Tapi ya itulah, kalau Gus Miftah, Gus Idam dan lain-lain yang notabene beliau ini adalah para penceramah kondang yang punya banyak sekali jamaah, dikirain kalian orang top. Enggak, kalian ngadim, kalian mondok lama sekali, tapi kalah dengan Habib bocil, Habib yang tidak bisa ngaji. Kalian bukan siapa-siapa, kalian tetap dianggap sebagai jongosnya para Habib. Dan para Habib itu akan tetap menganggap diri mereka adalah majikan kalian. Ya, makanya stop untuk bergaul, stop untuk berdekatan, stop untuk berteman dengan para Habib Balwi. Karena mereka, Habib Balwi itu adalah penjajah yang selalu inginnya menang sendiri. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa kedekatan dengan Balwi itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Kalau tidak percaya, lanjutkan saja. Kalian pasti akan rungkat. Entah ulama, entah kiai, entah pejabat, kalian pasti akan rungkat. Oke? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.